Ketika manusia hidup ini dia harus beragama atau dia harus berakidah, maka tidak ada yang menguatkan dalam hidupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sahabat muslim dimanapun berada, dalam sesi kali ini kami akan menyampaikan perkuliahan e-learning khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi kami yang saat ini berada di kampus Umsida di Fakultas Pendidikan Agama, di Fakultas Agama Islam, dan mereka mengikuti perkuliahan ilmu kalam. Adapun dalam penyampaian perkuliahan e-learning kali ini, kami akan mengangkat tema yang berhubungan dengan bagaimana melihat corona dalam perspektif akidah Islamiyah. Karena ada hubungan antara ilmu kalam, sebagaimana penamaan lainnya adalah akidah. Nah, mudah-mudahan dari perspektif akidah ini, kita dapat menyikapi di tengah-tengah wabah musibah corona yang saat ini semakin mewabah di negeri kita. Korban berjatuhan setiap hari lebih dari 100. Kemudian tenaga medis juga semakin kewalahan untuk menyikapi bagaimana di tengah-tengah musibah yang seperti ini. Fasilitas kita juga terbatas. Ekonomi juga dalam keadaan luar biasa susahnya saat ini. Maka di tengah-tengah musibah yang sedemikian, kalaulah ini kita sebut bukan untuk kita sebut sebagai azab, tapi inilah ujian Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia untuk melihat siapa di antara kita yang beriman, siapa di antara kita yang kembali kepada Allah, siapa di antara kita yang benar-benar mengamalkan akidah Islamiyahnya sebagai pijakan penguat dalam hidupnya. Nah, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan di sini. Tentunya di sini kita akan mengangkat akidah itu seperti apa, dan akidah Islamiyah itu bagaimana, dan bagaimana kita menyikapi di tengah-tengah ujian atau musibah yang Allah timpakan dengan COVID-19 ini, untuk kita lihat dari perspektif akidah. Apakah akidah menguatkan itu dalam kehidupan kita atau tidak? Saya ingin melihat, mungkin pernah disampaikan dalam perkuliahan metodologi studi Islam, bahwasanya tidak ada manusia yang tidak beragama. Ada keterikatan kuat antara agama yang membimbing, yang mengarahkan, yang menunjukkan kebenaran kepada kehidupan manusia. Tapi apakah manusia ini mengikuti bimbingan itu? Apakah manusia itu mengikuti petunjuk agama yang telah diturunkan Allah? Nah, kalaulah agama adalah sesuatu yang benar-benar harus diyakini kebenarannya, dan di saat manusia tertimpa musibah, maka tidak ada lain kecuali manusia kembali kepada agama. Di dalam Islam, kekuatan keberagamaan seseorang itu diukur dari kekuatan akidahnya. Nah, kami ingin mengangkat di sini akidah secara bahasa. Ketika kita melihat akidah yang diambil dari kata-kata aqada, yang artinya istadda, salaba, ya, atau istahkama. Artinya di sini akidah itu aqada, yang mengikat. Sesuatu itu kalau sudah diikat, maka dia kuat. Ya, maka dia kuat. Atau dia semakin mengeras. Nah, dalam kehidupan manusia, ketika manusia hidup ini dia harus beragama atau dia harus berakidah, maka tidak ada yang menguatkan dalam hidupnya, tidak ada yang menegaskan dalam hidupnya, kecuali dia menguatkan hatinya, dia menguatkan jiwanya, ya, dia menguatkan kehidupan batinnya. Sehingga inilah sebenarnya yang menjadi penguat ketika ujian atau musibah itu Allah turunkan dalam hidupnya. Abdul Hamid Al-Athari, dia menulis dalam kitabnya Al-Wajiz fi Aqidatis Salaf As-Salih. Dia menyebutkan annal aqidah
Hiyal umur allati yajibu ayyasduqa bihal qalb. Jadi perkara-perkara yang harusnya itu ada dalam kehidupan manusia karena dia membenarkan apa yang ada di dalam hati. Wa tatma'innu ilaihan nafs. Dan akidah ini yang menjadikan itminan, menjadikan jiwa ini menjadi tenang. Menjadikan hati ini menjadi tenang. Nah, apakah keyakinan itu mendatangkan ketenangan? Apakah manusia ketika beragama dan ketika manusia ini berakidah, dia akan hidup menjadi orang yang tenang? Hari ini kita melihat, semua orang takut terjangkit dengan wabah virus ini. Keluar sedikit, dia menggunakan masker. Keluar sedikit, dia membawa disinfektan. Dia menggunakan hand sanitizer. Dia menjaga jarak, social distancing. Apakah ini menjadikan kita takut? Ketika ini menjadikan kita takut kepada penyakit. Tapi jangan lupakan, ada sesuatu yang sebenarnya harus menjadi kuat dalam hidup kita. Yaitu kekuatan bagaimana akidah menguatkan hati kita. Bagaimana akidah memantapkan jiwa kita. Ketika kekuatan ini ada pada agama, dan kekuatan ini ada pada batin, dan keagamaan kebatinan ini kita sandarkan hanya kepada Allah. Maka sebenarnya akidah memberi dampak yang cukup luar biasa dalam kehidupan kita. Yaitu menjadikan hati, jiwa, menjadi sosok yang tenang. Sehingga apa yang kita idekan, apa yang kita bayangkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, apa yang kita ungkapkan adalah manifestasi perwujudan dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad Shaltut ketika menerangkan akidah al-Islamiyah, beliau menyebutkan, innal aqidah hiya al-mafahim ats-tsabitah allati yutlabul imanu biha awwalan wa qabla kulli syai'. Jadi yang disebut dengan akidah itu adalah segala bentuk pemahaman. Yang pemahaman itu sudah ats-tsabitah, sudah mengalami ketetapan, kekokohan. Di mana? Allati yutlabul imanu biha awwala. Yang ini sebenarnya yang diminta agar hati ini meyakini. Ini sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan dalam kehidupan kita. Yaitu ketenangan untuk mendapatkan keyakinan di dalam hati. Bagaimana pemahaman kita, gerakan kita, langkah kaki kita. Itu adalah beralamatkan kepada keyakinan jiwa dan hati kita kepada Allah. Maka ketika kita hubungkan dengan virus corona, tidak ada langkah, pikiran, hati, kecuali ini menjadikan kita tenang karena Allah. Imanan la yurqa ilaihi syak. Keimanan yang nggak akan ada lagi yang mendatangkan sebuah keraguan. Karena kalau sudah yakin, keraguan dalam bentuk apapun tidak akan mungkin bisa menggugah. Kecuali karena ada keyakinan itu. Kami contohkan, ada orang yang sakit. Dia pergi ke dokter. Lalu di dokter dia dikasih obat. Lalu kemudian dia sembuh. Lalu dia mengatakan, aku sembuh ini karena dokter itu. Aku sembuh ini karena obat itu. Musyrikkah kita? Pikirkan baik-baik. Nah, ketika wabah dan musibah ini menjangkit, naudzubillah min dzalik. Entah kepada diri kita, keluarga kita, sahabat kita, teman kita, tetangga kita. Akankah kita mengatakan ini karena diri kita? Tentunya ini karena Allah. Ikhtiarkanlah ini sebagai bentuk ujian yang Allah berikan. Maka tidak boleh ada keraguan. Kalau sudah punya keyakinan, maka kekuatan akidah adalah sikap yang paling ideal menyikapi ujian dan musibah dalam hidup ini. Wala tu'atharu fihi syubhah. Enggak ada lagi syubhat. Syubhat itu apa sih? Sesuatu yang enggak jelas. Antara kiri dengan kanan ini enggak jelas mau kemana. Jadi enggak ada lagi kalau sudah keyakinan ini ada. Muhammad Shaltut menyebutkan, segala bentuk syubhat terhilangkan. Wa ya ruknul asas alladzi badal islamu bihi
fi takwini syakhsiyatil muslim. Ini yang menjadi dasar dari rukun yang membentuk karakter seorang muslim. Dengan apa? Dengan akidah. Dan itu sudah badal Islam. Alladzi bada'al Islam. Dan Islam sudah memulai itu sejak dulu. Nah, adik-adik sekalian, teman-teman, rekan-rekan, sahabat sekalian, dimanapun berada, mari kita berpikir. Bagaimana kita melihat wabah corona ini dalam perspektif akidah. Tidak untuk mengesampingkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang muslim, virus dan wabah corona ini adalah bagian yang seharusnya menjadi peningkatan keimanan dan ketakwaan kita. Jangan salahkan virusnya, tapi salahkanlah diri kita. Jangan salahkan dan mudahkan segala bentuk yang terjadi. Lalu kita menyalahkan agama, kita menyalahkan pihak-pihak tertentu, kita menyalahkan orang-orang di luar kita tertentu. Jangan. Yakinlah, ini adalah bagian dari ujian yang Allah timpakan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Dan takutlah terhadap fitnah. Fitnah ini adalah bagian dari ujian yang tidak hanya menimpa orang-orang yang telah melakukan kezaliman di antara kalian secara khusus. Artinya ada orang-orang yang mungkin beriman kepada Allah. Ada orang-orang yang mungkin memiliki ketakwaan kepada Allah. Dan keimanan dan ketakwaan ini menjadikan dirinya seharusnya lebih dekat kepada Allah di tengah-tengah ujian dan musibah ini terjadi. Maka dari itu, adik-adik yang mengikuti perkuliahan ilmu kalam pada e-learning yang pertama ini, kami mengharapkan simak baik-baik apa yang ada di YouTube ini dan jawablah pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang kami sampaikan nanti dalam koneksi yang ada di e-learning, dan mudah-mudahan ini memberikan satu pencerahan untuk kita bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mahasiswa yang muslimah, yang muslim, menyikapi corona ini sebagai bagian yang memantapkan akidah kita, meyakinkan kebenaran agama kita, mengikhlaskan apa yang telah kita lakukan dalam penghambaan diri kita kepada Allah. Bukan dengan ujian corona, iman kita menurun. Bukan dengan wabah corona, kita semakin jauh dari Allah. Bukan dengan musibah dan wabah ini, lalu kita menjauh, tidak kembali kepada Allah. Tapi yakinlah, setiap ujian yang Allah turunkan akan menambah kualitas keberimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk siapapun dan khususnya untuk adik-adik kita yang hari ini mengikuti kuliah e-learning. Billahi taufik, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.